Bunda Manda, hari ini hari Kamis tanggal 3 September 2020, anak-anak masih belajar tentang BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional. Anak-anak semangat ya, semua pasti kalian bisa dan hebat. Anak-anak sudah siap untuk belajar ya? Ya, oke, bagus. Sudah mandi ya? Sudah pakai seragam. Hari ini hari Kamis, jadi jadwal seragamnya kuning biru. Jangan lupa. Jangan lupa juga sarapan, supaya waktu belajar anak-anak kenyang, jadi bisa fokus saat belajar dan semangat. Kegiatan anak-anak hari ini ada dua. Yang pertama, kolase bentuk bunga dari kertas. Yang kedua, bermain plastisin membentuk bunga. Tujuan pembelajaran hari ini ada tiga. Yang pertama, mengembangkan sikap disiplin dan mandiri. Yang kedua, melalui kegiatan kolase, anak-anak dapat mengembangkan motorik halus. Yang ketiga, melalui kegiatan bermain plastisin, anak-anak dapat mengembangkan kelunturan otot jari tangan. Nah, anak-anak, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 11. Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Gregorius, Paus dan Pujangga Gereja. Siapakah Santo Gregorius Agung? Santo Gregorius Agung lahir di Roma pada tahun 540. Santo Gregorius Agung berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Pada usia 33 tahun, Santo Gregorius menjadi prefek kota Roma, suatu kedudukan tertinggi dan terhormat dalam dunia politik Roma saat itu. Namun, ternyata Tuhan menghendaki agar Santo Gregorius berkarya di kebun anggurnya. Santo Gregorius pun menanggapi panggilan Tuhan dengan memulai hidup membiara, dan ia pun menjual sebagian hartanya untuk mendirikan biara-biara. Santo Gregorius juga membantu orang-orang miskin yang tertindas. Pada tahun 590, ia diangkat menjadi paus. Pada tahun 604, Santo Gregorius meninggal dunia. Injil yang kita dengar mengisahkan tentang Simon yang meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan mengikuti Yesus. Semoga kita pun bisa meneladani sikap Simon dan Santo Gregorius yang menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Refleksi, pernahkah aku menolong sesama yang tertindas? Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah aku agar bisa menjadi penolong bagi orang lain yang ada di sekitarku. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aksi hari ini memberi makan kepada saudara yang berkekurangan. Anak-anak, jika anak-anak melihat seorang di sekitar anak-anak seperti pengemis yang kelaparan, anak-anak boleh membantunya dengan memberi makan. Perbuatan tersebut merupakan aksi pada bagian renungan hari ini. Itu saja renungan kita hari ini. Selamat belajar anak-anak. Anak-anak, hari ini Bunda Manda masih mengajari angka 1 sampai 10. Coba anak-anak perhatikan gambarnya ya. Ayo anak-anak sebutkan bersama-sama, ini angka berapa? Ya, angka 1. Lalu ini 2, betul sekali. Ini angka berapa? 3, ya. Kalau ini angka berapa? 4, betul. Yang ini angka berapa? 5, betul. Ini warna merah angka berapa? 6, betul. Ini angka berapa anak-anak? 7, ya.
Lalu ini angka berapa? 8. Ini angka berapa? 9, betul. Nah, yang terakhir anak-anak ini angka berapa ya? Ya, 10, betul sekali. Anak-anak nanti bisa melanjutkannya belajar sama mama ya, supaya tetap ingat. Semangat! Ucapkan komitmen kelas bersama-sama ya. Komitmen kelas, tertib, tenang, rapi, sopan, jujur. Sekali lagi, komitmen kelas, tertib, tenang, rapi, sopan, jujur. Ingat anak-anak, waktu belajar ada komitmen, jadi harus tertib ya, tenang, rapi, sopan, dan jujur. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang Alkitab atau kitab suci. Alkitab di dalamnya berisi sabda Allah. Terdapat sekali banyak cerita. Nah, coba anak-anak lihat. Misalnya ini cerita tentang Adam, cerita tentang Abraham, cerita tentang Nabi Nuh, lalu cerita tentang Daud. Setelah ini anak-anak akan mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh. Coba anak-anak perhatikan ya. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam.
di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Ini Bunda Manda akan mengajari caranya menempel bentuk bunga. Nah, anak-anak minta tolong Mama disiapkan kertas seperti ini ya. Ini untuk kelopak bunganya. Lalu ini untuk bagian dalamnya. Nah, kita tempel dulu kelopak bunganya satu persatu. Kita kasih lem ujungnya. Anak-anak boleh tempel di tengah. Lalu kita kasih lagi lem kelopak bunganya. Nah, rapat-rapat ya. Lalu kita kasih lem lagi. Nah, kita kasih lem lagi kelopaknya. Ya, satu lagi kelopak bunganya. Kelopak bunganya ada 5 ya. Nah, ini kalau belum rata anak-anak bisa dirapikan. Nah, seperti ini. Lalu kita tempel bagian dalamnya. Seperti ini. Nah, jadi bunga. Anak-anak bisa menambahkan tangkainya ya. Nih, dan daunnya misalnya di sini. Lalu kita beri daun biar cantik. Nah, kita kasih daun lagi. Nah, seperti ini. Anak-anak nanti boleh diberi warna ya. Nanti boleh dihias, kasih matahari atau awan. Boleh dikasih rumput-rumput. Nah, nanti diberi warna ya anak-anak biar bunganya semakin indah. Semangat! Anak-anak, hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya membuat bentuk bunga dari plastisin. Anak-anak perhatikan ya. Pertama-tama kita buat lilinnya. Seperti ini kita ratakan. Nah, kalau sudah kita bentuk lingkaran. Ya, kita buat lingkaran di tengah.
kita ratakan lagi lilinnya. Lalu kita bentuk lagi. Untuk kelopaknya, bunga punya kelopak ya. Lagi kita ratakan. Lagi. Lagi kita ratakan. Satu lagi. Seperti ini. Kalau sudah bunganya, kita beri tangkai. Nah, tangkai bunga kan panjang ya, kita bikin yang panjang. Seperti ini. Ya, nih kita beri daun. Anak-anak mau membuat daunnya 2 boleh, 1 boleh. Lagi. Jadi seperti ini, anak-anak sudah membuat bentuk bunga dari plastisin. Semangat! Itu saja anak-anak kegiatan kita hari ini. Ada 2. Yang pertama, anak-anak menempel bentuk bunga dari kertas. Lalu yang kedua, anak-anak bermain plastisin membentuk bunga. Semangat anak-anak semua, kalian pasti bisa. Hebat! Nah anak-anak, sekarang kita refleksi ya. Siapa yang hari ini senang? Siapa yang hari ini bisa menempel bentuk bunga sendiri? Siapa yang hari ini mau bermain lilin membentuk bunga? Oke, anak-anak semua hebat. Sekarang kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat istirahat.